Kepala desa di Garut, Jawa Barat, mendadak viral karena memiliki 5 istri bule yang berasal dari Amerika. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kaget mendengar berita tersebut. Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut, saya sarankan tuliskan sholawat di kolom komentar, semoga kelak sholawat itu menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Simak kisah selengkapnya biar tidak gagal paham karena ada hal-hal seru dan menarik untuk kita ketahui. Di sebuah desa sejuk di lereng Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat seorang kepala desa yang sangat berbeda dari kepala desa kebanyakan. Namanya Pak Darsa, usia 52 tahun, berkumis tipis, bersorban hitam, dan selalu memakai sarung serta sandal jepit kemanapun ia pergi. Orang-orang menyebutnya Kades Bule, bukan karena kulitnya putih, tapi karena istrinya bukan satu, tapi 5 orang bule asal Amerika Serikat. Dulu, Pak Darsa hanyalah seorang petani kopi yang hidup sederhana bersama ibunya. Ayahnya meninggal saat dia masih remaja. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia belajar menggunakan internet di usia 40 tahun. Berawal dari rasa penasaran membuka Facebook, ia justru menemukan jalan jodoh tak biasa. Pada tahun 2015, Pak Darsa membuka akun Facebook dan iseng-iseng mengunggah foto dirinya di kebun kopi sambil menulis caption sederhana. "Saya orang kampung yang jujur, tak punya banyak uang, tapi punya cinta sejati." Tak disangka, status itu viral di grup-grup penikmat kopi internasional. Seorang perempuan bernama Margaret dari Texas mengomentari status itu dan memulai percakapan. Dari sanalah kisah cinta lintas benua dimulai. Margaret, seorang janda kaya berumur 50 tahun, datang ke Garut dan jatuh cinta dengan kesederhanaan Pak Darsa. 3 bulan kemudian, mereka menikah secara adat Sunda. Tak lama kemudian, teman-teman Margaret dari komunitas spiritual Traveler Amerika juga mulai penasaran. Mereka datang ke Garut, dan satu persatu justru terpikat dengan pesona desa, budaya, dan Pak Darsa. 2 tahun kemudian, ia sudah menikah dengan 5 perempuan Amerika: Margaret, Lisa, dosen antropologi, Jenny, pengusaha restoran organik, Sarah, mantan tentara, dan Emily, musisi keliling. Kelimanya tinggal di rumah tradisional khas Sunda di satu komplek kecil yang dibangun Pak Darsa dari hasil patungan istri-istrinya. Rumah itu dinamai Kampung Cinta Internasional. Popularitas Pak Darsa terus menanjak. Masyarakat desa yang awalnya heran, lama-kelamaan justru bangga karena desa mereka jadi pusat perhatian wisatawan dan media internasional. Karena karismanya dan banyaknya kontribusi Pak Darsa dalam memajukan desa, warga pun memilihnya menjadi Kepala Desa Cibual tahun 2020. Ia membentuk kebijakan desa ramah multikultur, membangun sanggar budaya, taman bacaan internasional, dan koperasi perempuan lintas negara. Desa itu berubah drastis, warung kopi mulai menyediakan menu organik, dan anak-anak desa diajarkan bahasa Inggris oleh kelima istrinya setiap hari Sabtu. Pada tahun 2025, Kang Deddy Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat mendengar kabar heboh tentang Kades Garut beristri 5 bule. Awalnya, Kang Deddy mengira ini cuma cerita lucu-lucuan di TikTok. Tapi setelah banyak laporan tentang peningkatan ekonomi desa Ciburial dan tingginya angka wisatawan asing yang datang ke sana, ia memutuskan untuk berkunjung langsung. Kang Deddy datang dengan pakaian khasnya, iket putih di kepala, baju putih bersih, dan sepatu kulit hitam. Ia disambut hangat oleh Pak Darsa dan kelima istrinya yang memakai kebaya lengkap dan menyuguhkan kopi Ciburial hasil olahan tangan mereka sendiri. Setelah keliling desa, melihat taman-taman kecil yang dibangun dari dana pribadi istri-istri Pak Darsa, Kang Deddy duduk di balai-balai bambu sambil minum kopi. "Pak Darsa, anjir luar biasa. Abdi teu nyangka di Garut aya Kades nu kawin jeung 5 bule, tapi desana malah jadi model pembangunan. Abdi bingung, anjeun masakti," ujar Kang Deddy sambil tertawa. Pak Darsa tersenyum. "Sakabehna Kang, mung kehendak Gusti. Abdi henteu ngincer bule,
tapi cinta datang ti mana wae. NU penting urang jujur jeung satia. Kunjungan Kang Deddy membuat berita itu makin viral. TV nasional hingga media luar negeri datang ke Garut untuk mewawancarai Kades Cinta Dunia. Beberapa menyebutnya The Global Romeo of Java. Bahkan ada yang mengusulkan agar kisahnya diangkat menjadi film dokumenter Netflix. Namun tentu saja, tidak semua pihak senang. Beberapa mempertanyakan legalitas pernikahannya dan kebijakan desanya. Tapi Kang Deddy dengan tegas membela Pak Darsa. Sok sanajan anjeuna gaduh 5 istri, NU penting kabeh sah jeung henteu nyusah nagara. Anjeuna malah nyieun kampung NU jadi contoh kebersihan jeung harmoni antar budaya, ujar Kang Deddy dalam konferensi pers. Setelah kunjungan Kang Deddy Mulyadi yang viral itu, nama Desa Cibual di Garut menjadi buah bibir bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Banyak media asing menyebutnya sebagai The Village of Love. Sementara media dalam negeri menyebut Pak Darsa sebagai Kades multikultural. Namun, di balik semua itu, awan mendung mulai menggelayut di rumah tangga Kades Darsa yang penuh warna. Pada awalnya, kelima istri bule Pak Darsa tampak akur. Mereka bahkan sering tampil bersama dalam video-video pendek edukatif tentang pertanian organik dan budaya Sunda. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik dan banyaknya proyek desa yang melibatkan mereka, muncul kecemburuan dan persaingan tak terlihat. Margaret, istri pertama, merasa perannya sebagai pelopor dilupakan. Ia yang pertama membiayai pembangunan rumah, membeli lahan untuk kebun organik, dan memperkenalkan Pak Darsa pada komunitas internasional. Tapi kini, Jenny, istri ketiga yang berwajah muda dan jago memainkan media sosial, lebih sering muncul di televisi dan diundang menjadi pembicara. Daripada semua perhatian tertuju ke Jenny, aku yang mulai semua ini, protes Margaret suatu malam. Pak Darsa hanya bisa mengelus dada. Margaret, anjir MAH terang abdi henteu milih-milih. Tapi wartawan NU datang sok nanya ke Jenny sabab manehna lancar ngomong bahasa Indonesia jeung Sunda. Perselisihan kecil itu memuncak saat proyek pembangunan sekolah budaya internasional dimulai. Sarah, istri keempat, seorang mantan tentara yang tegas dan disiplin, ingin sistem pendidikan yang lebih militer dan berbasis kedisiplinan. Sedangkan Emily, musisi dan seniman yang cinta kebebasan, ingin anak-anak desa dididik lewat seni dan alam bebas. Anak-anak butuh struktur, bukan joget-joget di bawah pohon, bentak Sarah. Seni adalah struktur. Kamu pikir semua harus baris berbaris seperti di barak? Balas Emily dengan nada tinggi. Pak Darsa yang sedang duduk di antara tumpukan proposal pembangunan, hanya bisa menghela napas panjang. Ya Allah, ieu MAH bukan rumah tangga, tapi sidang PBB. Saat badai rumah tangga mulai bergejolak, desa kembali dikagetkan dengan kedatangan delegasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. 3 orang pejabat, dipimpin oleh seorang diplomat bernama Tuan John Mena, datang dengan mobil hitam berpelat diplomatik. Pak Darsa, kami ingin memahami langsung apa yang terjadi di desa ini. Banyak warga Amerika yang penasaran, kenapa 5 perempuan dari negara kami menikahi satu pria dan tinggal di desa terpencil seperti ini, kata Mena. Pak Darsa yang saat itu mengenakan sarung dan sandal jepit menyambut dengan tangan terbuka. Ia menjelaskan semua dengan lugas dan jujur tanpa basa-basi. Ia juga menjamu delegasi dengan kopi khas Cibual dan nasi liwet lengkap dengan sambal terasi. Setelah pembicaraan 4 jam dan keliling desa, Mena justru terlihat terpesona. This is extraordinary, a model of cultural harmony. Well, mostly, katanya dengan tersenyum, melihat sekilas ketegangan di antara para istri saat makan malam. Sebelum pulang, Mena menyampaikan satu kabar mengejutkan. Pak Darsa, Anda diundang ke Washington DC untuk berbicara dalam forum internasional bertema Global Grassroots Diplomacy. Anda dan kelima istri akan diberi panggung. Desa kembali gempar. Namun, menjelang keberangkatan ke Amerika, konflik di rumah tangga justru makin meruncing. Lisa, istri kedua yang seorang profesor antropologi,
merasa ditinggalkan dari susunan acara. Aku ini akademisi. Kenapa malah Jenny dan Emily yang akan berbicara di forum internasional ini? Media, Darsa, aku yang paham konsep multikultur, bukan mereka. Pak Darsa akhirnya mengumpulkan semua istrinya di saung belakang rumah. Ia berbicara dengan suara rendah tapi penuh ketegasan. Deukeun, abdi henteu pernah milih-milih di antara anjeun sadayana. Kuring nikah ka anjeun ku cinta, sanes ku perhitungan. Tapi lamun kitu terus, abdi milih batal ke Amerika. Urang fokus ngurus lembur, lain cari panggung. Suasana hening. Kelima perempuan itu terdiam. Air mata mulai mengalir di pipi Emily dan Jenny. Langsung, mereka memeluk Margaret. Kita terlalu larut dalam ego. Kita datang ke sini untuk cinta, bukan kompetisi, isak Jenny. Sarah mengangguk kaku. Aku minta maaf, Darsa. Aku terlalu keras. Akhirnya, mereka berpelukan bersama di bawah langit malam Garut yang dingin. 3 minggu kemudian, mereka tiba di Washington DC. Dalam forum internasional itu, Pak Darsa dan kelima istrinya duduk di depan ratusan audiens, termasuk diplomat, akademisi, dan wartawan dari seluruh dunia. Pak Darsa membuka pidato dengan bahasa Sunda yang diterjemahkan langsung oleh Lisa. Kami datang dari desa kecil di Jawa Barat, tapi cinta membuat kami besar. Bukan jumlah istri yang penting, tapi bagaimana kita hidup dengan jujur, berbagi, dan belajar satu sama lain. Desa kami bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tulus menjaga kebersamaan. Pidato itu membuat ruangan hening, lalu berdiri dan bertepuk tangan. Namun pada akhirnya, ceritanya tamat sampai di sini dulu ya. Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu. Dan ingat, ini adalah fiksi untuk hiburan dan edukasi semata. Kepala desa di Garut, Jawa Barat, mendadak viral karena memiliki 5 istri bule yang berasal dari Amerika. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kaget mendengar berita tersebut. Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut, saya sarankan tuliskan sholawat di kolom komentar, semoga kelak sholawat itu menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Simak kisah selengkapnya biar tidak gagal paham karena ada hal-hal seru dan menarik untuk kita ketahui. Di sebuah desa sejuk di lereng Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat seorang kepala desa yang sangat berbeda dari kepala desa kebanyakan. Namanya Pak Darsa, usia 52 tahun, berkumis tipis, bersorban hitam, dan selalu memakai sarung serta sandal jepit kemanapun ia pergi. Orang-orang menyebutnya Kades Bule, bukan karena kulitnya putih, tapi karena istrinya bukan 1, tapi 5 orang bule asal Amerika Serikat. Dulu, Pak Darsa hanyalah seorang petani kopi yang hidup sederhana bersama ibunya. Ayahnya meninggal saat dia masih remaja. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia belajar menggunakan internet di usia 40 tahun. Berawal dari rasa penasaran membuka Facebook, ia justru menemukan jalan jodoh tak biasa. Pada tahun 2015, Pak Darsa membuka akun Facebook dan iseng-iseng mengunggah foto dirinya di kebun kopi sambil menulis caption sederhana. Saya orang kampung yang jujur, tak punya banyak uang, tapi punya cinta sejati. Tak disangka, status itu viral di grup-grup penikmat kopi internasional. Seorang perempuan bernama Margaret dari Texas mengomentari status itu dan memulai percakapan. Dari sanalah kisah cinta lintas benua dimulai. Margaret, seorang janda kaya berumur 50 tahun, datang ke Garut dan jatuh cinta dengan kesederhanaan Pak Darsa. 3 bulan kemudian, mereka menikah secara adat Sunda. Tak lama kemudian, teman-teman Margaret dari komunitas spiritual Traveler Amerika juga mulai penasaran. Mereka datang ke Garut, dan satu persatu justru terpikat dengan pesona desa, budaya, dan Pak Darsa. 2 tahun kemudian, ia sudah menikah dengan 5 perempuan Amerika, Margaret, Lisa, dosen antropologi, Jenny, pengusaha restoran organik, Sarah, mantan tentara, dan Emily, musisi keliling.
Kelimanya tinggal di rumah tradisional khas Sunda di satu komplek kecil yang dibangun Pak Darsa dari hasil patungan istri-istrinya. Rumah itu dinamai Kampung Cinta Internasional. Popularitas Pak Darsa terus menanjak. Masyarakat desa yang awalnya heran, lama-kelamaan justru bangga karena desa mereka jadi pusat perhatian wisatawan dan media internasional. Karena karismanya dan banyaknya kontribusi Pak Darsa dalam memajukan desa, warga pun memilihnya menjadi kepala desa Cibual tahun 2020. Ia membentuk kebijakan desa ramah multikultur, membangun sanggar budaya, taman bacaan internasional, dan koperasi perempuan lintas negara. Desa itu berubah drastis, warung kopi mulai menyediakan menu organik, dan anak-anak desa diajarkan bahasa Inggris oleh kelima istrinya setiap hari Sabtu. Pada tahun 2025, Kang Deddy Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat mendengar kabar heboh tentang Kades Garut beristri 5 bule. Awalnya, Kang Deddy mengira ini cuma cerita lucu-lucuan di TikTok. Tapi setelah banyak laporan tentang peningkatan ekonomi desa Ciburial dan tingginya angka wisatawan asing yang datang ke sana, ia memutuskan untuk berkunjung langsung. Kang Deddy datang dengan pakaian khasnya, iket putih di kepala, baju putih bersih, dan sepatu kulit hitam. Ia disambut hangat oleh Pak Darsa dan kelima istrinya yang memakai kebaya lengkap dan menyuguhkan kopi Ciburial hasil olahan tangan mereka sendiri. Setelah keliling desa, melihat taman-taman kecil yang dibangun dari dana pribadi istri-istri Pak Darsa, Kang Deddy duduk di balai-balai bambu sambil minum kopi. Pak Darsa, anjir luar biasa. Abdi teu nyangka di Garut aya Kades NU kawin jeung 5 bule, tapi desana malah jadi model pembangunan. Abdi bingung, anjeun masakti, ujar Kang Deddy sambil tertawa. Pak Darsa tersenyum. Sakabehna Kang, mung kehendak Gusti. Abdi henteu mincer bule, tapi cinta datang ti mana wae. NU penting urang jujur jeung satia. Kunjungan Kang Deddy membuat berita itu makin viral. TV nasional hingga media luar negeri datang ke Garut untuk mewawancarai Kades Cinta Dunia. Beberapa menyebutnya The Global Romeo of Java. Bahkan ada yang mengusulkan agar kisahnya diangkat menjadi film dokumenter Netflix. Namun tentu saja, tidak semua pihak senang. Beberapa mempertanyakan legalitas pernikahannya dan kebijakan desanya. Tapi Kang Deddy dengan tegas membela Pak Darsa. Sok sanajan anjeuna gaduh 5 istri, NU penting kabeh sah jeung henteu nyusah nagara. Anjeuna malah nyieun kampung NU jadi contoh kebersihan jeung harmoni antar budaya, ujar Kang Deddy dalam konferensi pers. Setelah kunjungan Kang Deddy Mulyadi yang viral itu, nama desa Cibual di Garut menjadi buah bibir bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Banyak media asing menyebutnya sebagai The Village of Love, sementara media dalam negeri menyebut Pak Darsa sebagai Kades multikultural. Namun, di balik semua itu, awan mendung mulai menggelayut di rumah tangga Kades Darsa yang penuh warna. Pada awalnya, kelima istri bule Pak Darsa tampak akur. Mereka bahkan sering tampil bersama dalam video-video pendek edukatif tentang pertanian organik dan budaya Sunda. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik dan banyaknya proyek desa yang melibatkan mereka, muncul kecemburuan dan persaingan tak terlihat. Margaret, istri pertama, merasa perannya sebagai pelopor dilupakan. Ia yang pertama membiayai pembangunan rumah, membeli lahan untuk kebun organik, dan memperkenalkan Pak Darsa pada komunitas internasional. Tapi kini, Jenny, istri ketiga yang berwajah muda dan jago memainkan media sosial, lebih sering muncul di televisi dan diundang menjadi pembicara. Daripada semua perhatian tertuju ke Jenny, aku yang mulai semua ini, protes Margaret suatu malam. Pak Darsa hanya bisa mengelus dada. Margaret, anjir mah terang abdi henteu milih-milih. Tapi wartawan NU datang sok nanya ke Jenny sabab manehna lancar ngomong bahasa Indonesia jeung Sunda. Perselisihan kecil itu memuncak saat proyek pembangunan sekolah budaya internasional dimulai. Sarah, istri keempat, seorang mantan tentara yang tegas dan disiplin, ingin sistem pendidikan yang lebih militer dan berbasis kedisiplinan.
Sedangkan Emily, musisi dan seniman yang cinta kebebasan, ingin anak-anak desa dididik lewat seni dan alam bebas. Anak-anak butuh struktur, bukan joget-joget di bawah pohon, bentak Sarah. Seni adalah struktur. Kamu pikir semua harus baris berbaris seperti di barak? Balas Emily dengan nada tinggi. Pak Darsa yang sedang duduk di antara tumpukan proposal pembangunan hanya bisa menghela napas panjang. Ya Allah, IOMAH bukan rumah tangga, tapi sidang PBB. Saat badai rumah tangga mulai bergejolak, desa kembali dikagetkan dengan kedatangan delegasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. 3 orang pejabat, dipimpin oleh seorang diplomat bernama Tuan John Mena, datang dengan mobil hitam berpelat diplomatik. Pak Darsa, kami ingin memahami langsung apa yang terjadi di desa ini. Banyak warga Amerika yang penasaran, kenapa 5 perempuan dari negara kami menikahi satu pria dan tinggal di desa terpencil seperti ini, kata Mena. Pak Darsa yang saat itu mengenakan sarung dan sandal jepit menyambut dengan tangan terbuka. Ia menjelaskan semua dengan lugas dan jujur tanpa basa-basi. Ia juga menjamu delegasi dengan kopi khas Cipwal dan nasi liwet lengkap dengan sambal terasi. Setelah pembicaraan 4 jam dan keliling desa, Mena justru terlihat terpesona. "This is extraordinary, a model of cultural harmony. Well, mostly," katanya dengan tersenyum, melihat sekilas ketegangan di antara para istri saat makan malam. Sebelum pulang, Mena menyampaikan satu kabar mengejutkan. "Pak Darsa, Anda diundang ke Washington DC untuk berbicara dalam forum internasional bertema Global Grassroots Diplomacy. Anda dan kelima istri akan diberi panggung." Desa kembali gempar. Namun, menjelang keberangkatan ke Amerika, konflik di rumah tangga justru makin meruncing. Lisa, istri kedua yang seorang profesor antropologi, merasa ditinggalkan dari susunan acara. "Aku ini akademisi. Kenapa malah Jenny dan Emily yang akan berbicara di forum internasional ini? Media, Darsa, aku yang paham konsep multikultur, bukan mereka." Pak Darsa akhirnya mengumpulkan semua istrinya di saung belakang rumah. Ia berbicara dengan suara rendah tapi penuh ketegasan. "Deu keun, abdi henteu pernah milih-milih di antara anjeun sadayana. Kuring nikah ka anjeun ku cinta, sanes ku perhitungan. Tapi lamun kitu terus, abdi milih batal ke Amerika. Urang fokus ngurus lembur, lain cari panggung." Suasana hening. Kelima perempuan itu terdiam. Air mata mulai mengalir di pipi Emily dan Jenny. Langsung, mereka memeluk Margaret. "Kita terlalu larut dalam ego. Kita datang ke sini untuk cinta, bukan kompetisi," isak Jenny. Sarah mengangguk kaku. "Aku minta maaf, Darsa. Aku terlalu keras." Akhirnya, mereka berpelukan bersama di bawah langit malam Garut yang dingin. 3 minggu kemudian, mereka tiba di Washington DC. Dalam forum internasional itu, Pak Darsa dan kelima istrinya duduk di depan ratusan audiens, termasuk diplomat, akademisi, dan wartawan dari seluruh dunia. Pak Darsa membuka pidato dengan bahasa Sunda yang diterjemahkan langsung oleh Lisa. "Kami datang dari desa kecil di Jawa Barat, tapi cinta membuat kami besar. Bukan jumlah istri yang penting, tapi bagaimana kita hidup dengan jujur, berbagi, dan belajar satu sama lain. Desa kami bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tulus menjaga kebersamaan." Pidato itu membuat ruangan hening, lalu berdiri dan bertepuk tangan. Namun pada akhirnya, ceritanya tamat sampai di sini dulu ya. Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu. Dan ingat, ini adalah fiksi untuk hiburan dan edukasi semata.